Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya akan mereview perkembangan cabai hidroganik memasuki minggu ke-7 ya. Perkembangannya seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa sudah lihat ini di depan. Buah-buahnya banyak ya. Terus daun-daunnya juga hijau. Jadi kalau melihat perkembangan tanaman ini memasuki fase minggu ke-7 ini masih normal. Jadi kebutuhan unsur hara yang diambil dari kolam air ikan lele masih mencukupi di dalam memasuki fase generatif. Jadi sistem ini sangat baik untuk dikembangkan menurut saya. Tapi semuanya saya kembalikan kepada teman-teman ya. Mungkin yang menyaksikan juga konten saya ini ada yang sudah pernah menanam dengan sistem ini dan jenis cabai yang sama yaitu Devata F1, mungkin pertumbuhannya lebih baik ya. Saya mohon teman-teman komen ya, biar kita saling sharing dan saling membagi ilmu untuk kedepannya biar semuanya bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Tapi kalau untuk saat ini, karena saya belum pernah melihat pembandingnya untuk jenis cabai Devata F1 ini, saya masih menganggap secara pribadi ya teman-teman, ini baik. Tapi semuanya saya kembalikan kepada teman-teman. Satu hal yang membuat saya bersyukur yaitu tanaman cabai ini belum terserang hama. Ya, tapi jangan sampai terserang lah. Semoga tanaman cabai ini sampai akhirnya nanti aman-aman saja daripada hama dan jamur ya, terus bakteri yang perusak akar gitu. Yang saya ketahui teman-teman, mungkin ya aplikasi fungisida nabati atau pestisida nabati yang kemarin sudah saya posting di konten yang membahas soal itu, nanti saya akan taruh linknya ya di description. Saya hanya menggunakan kunyit sama lemon teman-teman. Terus untuk perekatnya saya menggunakan sunlight. Nanti teman-teman bisa lihat tidak cara membuatnya di konten saya itu. Teman-teman bisa lihat di description ya, bagaimana cara membuatnya. Ini fungisida dan pestisida nabati tersebut itu saya aplikasikan itu seminggu 3 kali teman-teman. Mungkin terlalu banyak kali ya, tapi kenyataannya seperti ini teman-teman. Cabai-cabai ini tidak terserang hama sama sekali dan tidak ada yang mati. Berarti aplikasi fungisida dan pestisida nabati tersebut manjur gitu, bagus. Semoga kedepannya tetap seperti ini ya. Kita berdoa saja ya, semoga tanaman cabai ini sampai akhirnya nanti tidak terserang hama. Oke teman-teman, itu yang saya lakukan setiap 3 kali seminggu. Baik, untuk lebih jelasnya saya akan mengambil salah satu tanaman cabai ini dan saya akan dekatkan, saya akan zoom biar teman-teman saksikan sendiri bagaimana kondisi tanaman ini yang hanya menggunakan air kolam ikan lele, tumbuh subur dan berbuah cukup lebat. Nah ini teman-teman lihat. Nah ini potnya cuman seperti ini. Terus coba teman-teman lihat. Ini buah-buahnya banyak kan. Terus bakal bunga juga sudah mulai bermunculan. Yang nantinya mungkin di minggu-minggu ke depan buahnya akan lebih banyak lagi. Jadi memang cukup baik ya kalau sistem ini dikembangkan ke skala yang lebih besar teman-teman. Nah, saya juga berpikir seperti itu. Kalau seandainya di endingnya cabai-cabai ini tetap aman dan optimal hasilnya, saya akan mengembangkan ke skala yang lebih besar. Baik teman-teman, di sistem ini kan ada 2 perlakuan yang saya lakukan kemarin. Yang berbuah saat ini itu yang hanya dilakukan pemangkasan tunas-tunas air. Nah,
Sebagian saya pruning teman-teman, tapi belum berbuah. Sekarang baru mulai berbuah. Nah, di sini kita bisa melihat sendiri ya, mana yang lebih efektif. Pemangkasan tunas-tunas air saja atau dilakukan pruning. Kalau yang saya lihat di tanaman saya ini, memang kalau dari segi duluan berbuahnya, ya jelas dong yang hanya dilakukan pemangkasan tunas-tunas air. Tetapi kalau yang di pruning, kelebihannya apa? Kelebihannya cabang-cabang primernya ini banyak dan nantinya akan menghasilkan buah yang lebih banyak. Teman-teman bisa lihat ini. Ini yang saya lakukan pruning. Ini cabang-cabang primernya ini banyak sekali dan sudah mulai bakal-bakal buah sudah banyak, ini bunga-bunganya banyak, terus bakal-bakal bunganya juga sudah banyak dan di setiap cabang primer ini muncul semua. Jadi kemungkinan besar ini ke depannya buahnya ini bisa 2 kali lipat dari tanaman cabai yang hanya dilakukan pemangkasan tunas-tunas air. Itu yang saya lihat teman-teman, ini pengalaman saya. Ya, semoga apa yang saya dapatkan ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan menjadi referensi. Oke. Oh iya teman-teman, di minggu ke-7 ini saya sudah membagi 2 tanaman cabai ini. Saya penasaran. Saya ingin melihat cabai-cabai ini di fase generatif. Ada 2 sistem yang harus diterapkan. Yang satunya saya menggunakan sistem kapiler dengan menggunakan nutrisi racikan pupuk kimia, yaitu racikan pupuk NPK 1616, TSP, KCL, dan ZA. Saya mau melihat di fase generatif ini mana yang lebih efektif, mana yang hasilnya lebih optimal. Apakah dengan hanya menggunakan nutrisi air kolam ikan lele saja atau menggunakan pupuk kimia? Nah, nanti kita lihat sama-sama ya teman-teman. Kita saksikan sama-sama pertumbuhannya di fase generatif ketika saya merubah sistem. Kalau toh nantinya pertumbuhannya sama, berarti kita memilih sistem hidroganik aja ya. Kan hasilnya sama. Lebih bagus sistem organik, cost-nya nggak terlalu besar. Tetapi kalau seandainya sistem kapiler menggunakan nutrisi racikan pupuk kimia yang lebih bagus perkembangannya, ya saya akan beralih sistem. Itu saya. Terserah teman-teman, semuanya juga saya kembalikan kepada teman-teman. Tetapi bagusnya kan kita bikin pembanding, sehingga nantinya kita bisa menarik satu keputusan. Apakah kita tetap bertahan dengan sistem organik menggunakan air kolam ikan lele atau beralih ke sistem kapiler dengan menggunakan nutrisi pupuk kimia racikan. Demikian teman-teman. Jadi semuanya saya kembalikan kepada teman-teman. Nah sekarang teman-teman lihat ya, ini loh cabai-cabai yang sistem tadinya berada di sistem hidroganik sudah saya pindahkan ke sistem kapiler dengan mengganti netpotnya yang tadinya menggunakan gelas air mineral yang ukuran 200 ml, ini saya ganti dengan polybag yang ukurannya 17x25 teman-teman. Terus media tanam yang saya gunakan itu full sekam bakar. Nanti kita lihat sama-sama bagaimana perkembangan kedua sistem ini di fase generatif. Memang sebenarnya paling bagus kalau kita mulai dari semai ya. Tapi nanti akan saya buatkan konten khusus ketika cabai-cabai ini sudah berakhir. Saya akan buatkan konten khusus mengenai perkembangan cabai-cabai ini secara
sistem kapiler dengan menggunakan nutrisi racikan pupuk kimia NPK 1616, terus KCL, TSP, dan ZA sampai akhirnya gitu. Biar jelas semuanya ya, biar kita puas melihat perkembangannya. Dan saya akan selalu konsisten untuk terus mereview perkembangan cabai ini supaya kita tahu bagaimana akhirnya cabai Devat F1 ini, di mana tadinya menggunakan sistem hidroganik, sekarang berubah sistem menjadi sistem kapiler menggunakan pupuk kimia racikan. Demikian teman-teman. Saya pikir untuk konten cabai hidroganik memasuki minggu ke-7 cukup sekian dulu ya. Dan saya mohon dukungan teman-teman. Kalau toh di dalam penyampaian artikel ini ada kata-kata atau bahasa yang saya gunakan yang kurang bagus, saya minta maaf ya teman-teman. Karena saya ini kan baru memulai mengembangkan satu channel, karena saya ingin berbagi pengalaman yang saya dapatkan selama bertanam rica atau tanaman lainnya, dan juga membudidayakan ikan air tawar yaitu ikan nila dan ikan lele secara organik di kolam terpal. Itu yang membuat saya membuat channel ini, karena saya hanya ingin berbagi. Artinya apa yang saya dapatkan pengalaman ini saya akan publish ke teman-teman, tidak ada yang disembunyikan. Demikian teman-teman. Oke, saya rasa cukup sekian. Dukung channel ini, tolong di like, di komen, di share kalau perlu. Terus jangan lupa yang baru masuk di konten ini, tolong di sub ya, dan tekan lonceng agar tidak ketinggalan informasi mengenai kelanjutan daripada pertumbuhan tanaman cabai Devat F1 ini. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu pada konten berikutnya, yaitu review perkembangan cabai hidroganik memasuki minggu ke-8. Terima kasih, selamat pagi.